Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dan pada saat ini kita kembali akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Judul pada saat ini yaitu Tuhan yang menetapkan. Kita bersama-sama akan belajar di dalam Bilangan pasal yang kedua, ayat yang kedua. Bilangan pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya bacakan. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Nah, ini adalah perintah Allah kepada bangsa Israel. Allah menetapkan kemah-kemah bagi bangsa Israel sesuai dengan lambang-lambang mereka dekat panji-panjinya setiap suku-suku bangsa Israel. Nah, Tuhan memerintahkan semua kemah kaum Israel mengelilingi kemah pertemuan. Apa itu kemah pertemuan? Kemah pertemuan adalah tempat adanya kehadiran Allah. Ini artinya bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tujuan Allah menetapkan kemah-kemah Israel adalah untuk mengatur menjadi lebih baik sehingga bangsa Israel tetap ada dalam persatuan, tidak terserak kemana-mana. Dan dalam kehadiran Allah bagi Israel ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, damai Tuhan di antara bangsa Israel, di antara umat-umat Israel. Dan sekarang bagi kita, Tuhan telah memberikan ketetapan-ketetapannya kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab dan yang datang mungkin di dalam pribadi kita masing-masing, yang bertujuan untuk membangun diri kita, untuk mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi dalam kita menjalani kehidupan kita, untuk kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau belajar bagaimana cara kita untuk kita dapat melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, cara kita untuk menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, ada dua hal yang dapat kita pelajari saat ini. Yang pertama, cara kita untuk dapat melakukan ketetapan-ketetapan Allah adalah pendengaran akan firman. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di dalam Roma pasal yang 10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jadi iman kita timbul, iman kita muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu akan menguatkan iman kita sehingga kita tetap terus teguh berpegang di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengatakan akan menerima kebahagiaan. Setiap orang yang memelihara firman itu di dalam hidupnya, itu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Mungkin dalam berkat kedamaian, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, ada kasih di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Ia dapat menjalani kehidupannya dengan berbahagia karena ada kasih Tuhan di dalamnya, karena ia melakukan firman Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan poin yang kedua, hal yang kedua yang akan kita pelajari saat ini untuk kita dapat melakukan firman Tuhan, bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, sana dikatakan, Yakobus pasal yang pertama yang ke-22,
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar tahu apa itu firman Tuhan. Bukan kita sekedar belajar dan belajar firman Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat di dalam diri kita bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan melakukan firman Tuhan ini adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita melakukan firman Tuhan, firman itu akan sia-sia kalau kita hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu makanya kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan, untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Supaya ada hasil yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika kita mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup kita, maka akan ada hasil yang kita dapatkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang akan kita lihat dalam Imamat pasal 26 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya bacakan Imamat pasal 26 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nah, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita telah kerjakan, apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan baik kita dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada hasil yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu berkat kedamaian, berkat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan terus ada bagi kita. Terima kasih, biarlah renungan pada saat ini dapat memberkati kita, dapat menjadi pelajaran bagi kita semua Jemaat GPD El Shaddai. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat kita menerima hasil yang telah kita lakukan dalam kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyediakan semua berkat-berkat yang telah Ia sediakan bagi kita untuk mencukupi setiap apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah belajar Tuhan mengenai bagaimana kami melakukan perintah-Mu, melakukan ketetapan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar terus kami Tuhan untuk dapat Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengarkan saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya ada hasil yang kami terima yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Kiranya kami memasyurkan nama-Mu di depan orang-orang yang Kau kasihi. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah damai sejahtera perlindungan Allah terus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.